sukacita. Senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam ibadah online kita kali ini untuk kita sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Mimi Santosa, dan juga untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah kita kali ini. Saya percaya hadirat Tuhan hadir dan memenuhi kita dan tempat di mana kita beribadah saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Dalam Mazmur 86 ayat 12 mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku." Kasih setia Tuhan besar atas setiap kita. Amin saudara. Dan kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kaulah kota benteng kami Tuhan Yesus, kaulah mazmur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan.
karena Engkau menyertai kami semua. Kami tidak bimbang sebab Engkaulah Allah kami. Seperti firman-Mu Tuhan dalam Yesaya mengatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau. Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Walau situasi hidup dan zaman telah berubah, tapi kita percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Kita percaya akan janjinya dalam firman-Nya yang mengatakan, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau, sebab aku ini menopang engkau. Mari saudara, kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Engkau menopang setiap kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan biarkan kami jatuh tergeletak Tuhan, tapi Tuhan menyertai kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau selalu bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Engkau Allah yang kami percayai Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa
Segala pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Sungguh kecap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau yang menopang kami Tuhan dan menyertai kami Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami hidup karena kasih setiamu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Apa yang kami punya juga itu semua karena dari Engkau Tuhan Yesus, semua milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kecap syukur Tuhan, dan kami mau terus selalu bersyukur Tuhan, karena selalu ada alasan untuk kami ucap syukur Tuhan. Terlebih lagi karena kami Tuhan selamatkan, Tuhan tebus, Tuhan angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Itu kami bersyukur terus Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau dengar firman-Mu Tuhan pada hari Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berapi setiap telinga kami, pikiran kami, hati kami, untuk kami siap terima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Berjumpa kembali untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan merupakan sebuah sukacita bagi saya untuk bisa menyapa saudara jemaat di MDC Bogor. Ya, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri tema sikap tabah. Sesuai ayat 3 bulanan dari Yesaya yang sudah sering sekali diulas, saudara mungkin bisa menghafalkan ayat tersebut ya. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya mau stop sampai di situ, tetapi sebelum ayat 31 mundur ke ayat 29, firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah kirim sebuah pernyataan dari kisah nyata dari seorang narapidana ya bernama Archie William. Kita tahu kasusnya yaitu salah penangkapan, tetapi dia tetap menjalani masa tahanannya. Dan gak tanggung-tanggung saudara, 37 tahun. Nah loh ya, 37 tahun. Wow, bukan waktu yang singkat. Archie ditangkap, didakwa atas pemerkosaan, padahal dia tidak melakukan hal itu. Beruntung ada Project Innocence yang memeriksa perkara-perkara dan akhirnya Archie mendapat kesempatan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi tetap ya masa hukuman itu sudah dia jalani. Nah, sebuah pernyataan Archie yang ingin saya cuplik bagi Bapak Ibu yang baik di sini, yaitu dikatakan freedom is up the mind ya.
I went to prison, but I won't let my mind go to prison. Saya memang secara fisik dipenjarakan, tetapi saya tidak akan membiarkan pikiran saya terpenjara, ya. Dan setiap kali dia merasa tertekan, dikatakan di sana dia terus berdoa dan memuji Tuhan. Itulah caranya dia untuk mendapatkan, ya, kedamaian. Nah, saudara, berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan, ini membutuhkan sebuah kekuatan khusus, ketabahan khusus. Archie, 37 tahun. Dia ditangkap waktu dia berusia 22, ya, berarti waktu dia keluar sudah berusia 59 tahun. Luar biasa. Saya tidak mengerti apakah dia dihukum seumur hidup, tetapi di tahun ke-37 baru dia akhirnya dikeluarkan, terbukti tidak bersalah. Nah, hari ini saya akan membawa kita belajar tentang sikap ketabahan, kisah antara peralihan dari Musa kepada Yosua. Ya, firman Tuhan terambil dari Keluaran 17 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Israel baru saja keluar dari Mesir, menjalani 40 tahun perjalanannya di padang gurun. Yosua, pribadi yang dilahirkan di Mesir, tetapi membawa hidupnya masuk ke padang gurun sehingga dia dibesarkan sepanjang perjalanan di padang gurun. Tetapi sejak masa mudanya dia membawa hidupnya menjadi abdi Musa. Ya, saudara tahu selisih umur Yosua dengan Musa itu seperti cucu kepada kakeknya. Karena kakek dari Yosua adalah Elisama, itu kepala puak atau pemimpin dari suku Efraim, Bani Efraim. Dan Elisama dan Musa itu satu umur. Artinya Yosua dengan Musa seperti cucu kepada, ya, kakeknya. Nah, Yosua muda ini belum pernah berperang sebelumnya, belum pernah mengalami hal-hal yang bersifat peperangan. Tetapi ayat yang barusan kita baca, untuk pertama kali bangsa Israel harus menghadapi peperangan, dan saudara tahu yang dihadapi ialah bangsa Amalek yang sudah biasa atau terlatih berperang. Nah, Yosua muda mendapatkan tugas dari Musa untuk mengumpulkan orang-orang pilihan, dan dia juga harus keluar berperang bersama orang-orang yang dia pilih itu menghadapi bangsa Amalek. Yang membuat saya agak merasa aneh, kenapa? Karena ternyata perintah ini hanya diberikan kepada Yosua, tetapi Musa sendiri, ayatnya berkata, "Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Maksudnya apa? Maksudnya Musa tidak ikut berperang. Hanya Yosua, dia harus turun memimpin peperangan bersama-sama dengan orang-orang yang dia pilih. Nah, ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukankah ini sering sekali menjadi lelucon? Ya, waktu ada sesuatu yang harus digumulkan, yang harus dilakukan, ada sebagian orang hanya bilang, "Ya, selamat berjuang ya, nanti kami dukung dalam doa." Nah, ini kasusnya seperti itu, ya. Musa memerintahkan Yosua, pilih orang-orang untuk maju berperang, dan dia sendiri harus menjadi pemimpin dalam perang itu. Sementara Musa tidak ikut berperang. Padahal Musa adalah pemimpin yang begitu karismatik, yang begitu luar biasa. Tetapi Musa sendiri tidak turun dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang bisa kita tarik, ya, dari peperangan pertama yang harus dihadapi Yosua adalah bahwa untuk beribadah kepada Tuhan, orang Israel keluar dari Mesir. Tujuannya untuk pergi ke Gunung Sinai supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan.
Ini adalah hal yang rohani. Untuk beribadah kepada Tuhan, ya, mereka harus menghadapi tantangan secara jasmani, selain berjalan, tetapi juga menghadapi musuh yang ada di pertengahan jalan untuk bisa sampai beribadah, ya. Untuk beribadah kepada Tuhan pasti ada tantangan. Pelajaran yang pertama, untuk melakukan hal yang rohani pasti ada tantangan secara jasmani yang harus dihadapi. Tetapi yang menarik di sini, lebih lanjut, Musa mengajak, ya, Harun dan Hur untuk menemani dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Mengapa? Karena begitu bangsa Israel berperang, Musa mulai mengangkat tongkatnya. Tongkat yang adalah lambang penyertaan Allah itu harus tetap diangkat ke atas. Tetapi secara manusia, kelemahan Musa mulai terjadi sehingga lambat laun, ya, dia lelah, tongkat itu mulai turun. Nah, waktu dia turun, Yosua dengan semua orangnya mulai terpukul kalah. Tetapi waktu Musa mengangkat tangannya, mereka menang. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama, ya. Ada bagian yang harus dikerjakan para pemimpin, yaitu berdoa di hadapan Tuhan, menopang umat, tetapi umat juga melakukan bagiannya, terlibat mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Yosua memimpin orang Israel berperang. Pelajaran kedua yang kita dapatkan dari peristiwa ini bahwa tanpa doa, pedang atau tindakan, aktivitas fisik itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, tanpa doa, pedang atau aktivitas fisik itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, ya, tanpa tindakan, tanpa doa, tanpa pedang, maksudnya tanpa tindakan, tanpa pedang, doa yang merupakan aktivitas rohani bisa mengalami kelelahan. Nah, kedua-duanya diperlukan untuk sinergi, ya. Nah, saudara, Bapak, Ibu, sering sekali kita mengikuti begitu banyak kegiatan rohani, tapi akhirnya kita keletihan, kita capek, kita kelelahan. Contoh yang dilakukan oleh Musa, supaya tidak letih, dia mengajak Harun dan Hur. Bahkan dikatakan kedua sahabatnya ini mengambil batu untuk Musa bisa duduk, dan dua-dua tangan kiri kanan ditopang. Yang satu dipegang oleh Harun, yang satu dipegang oleh Hur. Sehingga tangan Musa sehari-harian itu tidak pernah terturun, ya. Artinya Yosua dan bangsa Israel terus mengalami kemenangan dalam mengalahkan bangsa Amalek. Ingat, ini peperangan pertama Yosua. Ternyata peperangan pertama perlu sinergi, kerjasama antara yang berdoa dan yang berperang. Agar tidak letih secara rohani, ya, mari jangan malu untuk libatkan rekan sekerja untuk menopang peperangan rohani yang saudara hadapi. Jangan pernah malu, ya, untuk menopang saudara. Saudara butuh orang lain, ya. Musa mengajak Harun dan Hur dalam hal ini. Yosua berperang, Musa berdoa, maka bangsa Israel, umat Tuhan, mengalami kemenangan. Tidak ada senjata yang mampu mengalahkan umat Tuhan saat mereka bersatu, bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lain. Ini harapan yang terus menjadi kekuatan gereja, antara pemimpin dan umat Tuhan bekerja bersama, maka kemenangan mujizat Tuhan dapat diraih. Nah, lebih lanjut, Yosua adalah pribadi yang sangat taat. Bahkan dia begitu kuat menanggung segala sesuatu sebelum dia dikasih tanggung jawab sebagai pemimpin. Keluaran 17 ayat 10 dan 13. Setelah Musa memerintahkan kepada Yosua untuk mengumpulkan orang dan berperang, dikatakan selanjutnya, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Ya, dia tidak komplain, dia nggak ngomong ke Musa, kok cuma aku yang perang,
kok kamu nggak ikut? No, Yosua tidak pernah komplain. Ya, dikatakan di sana, Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Kecenderungan kita menilai pemimpin kita. Ya, kita tidak senang kalau hanya kita yang disuruh sementara dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi kali ini kita belajar, Musa mengambil bagiannya, naik ke bukit, berdoa sehingga Yosua bisa mengalami kemenangan. Ya, dikatakan di sana, Yosua melakukan seperti yang dikatakan kepada Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, kalau saudara bisa baca keseluruhan kisah tentang Yosua, ya, dari sejak masa mudanya dia sudah menjadi abdi Musa. Dia mengikuti Musa naik ke gunung waktu Musa mengambil 2 loh batu, tetapi Alkitab bercerita bagaimana Yosua hanya berhenti di tengah gunung. Jadi dia tidak ikut sampai ke puncak, tetapi dari tempat di mana dia berada, dia tidak bisa lihat ke perkemahan lagi, artinya dia sudah cukup tinggi. Tetapi Musa menyuruh dia berhenti di tengah-tengah, dia tidak boleh ikut naik sampai ke atas, di mana Musa bertemu dengan Tuhan. Artinya sepanjang 40 hari Musa ada di puncak bertemu Tuhan, Yosua ada di pertengahan antara puncak dengan perkemahan. 40 hari juga. Tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri menunggu tuannya turun. Dari sejak masa mudanya, setiap kali Musa mau bertemu dengan Tuhan, Musa keluar dari perkemahan menuju kemah pertemuan. Orang Israel membuat perkemahan pemukiman, tetapi di luar pemukiman ada kemah pertemuan. Setiap kali Musa mau bertemu Tuhan, dia datang ke sana. Selesai dia pulang lagi, ya, ke tempat permukiman, bertemu tetap dengan istri dan anaknya. Sementara Yosua muda, Alkitab catat, tidak pernah meninggalkan kemah pertemuan. Ya, kita tahu kisah selanjutnya. Waktu dia akhirnya berhasil memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut Yeriko, tetapi akhirnya mereka pernah kalah dari satu kota kecil Ai, ya, karena ada satu, ya, pribadi Akan yang mengambil benda-benda yang dikhususkan, dan akhirnya orang Israel banyak yang mengalami kematian dalam peperangan melawan Ai. Dan juga Yosua pernah ditipu, ya, waktu satu bangsa yang mengaku datang dari jauh padahal mereka hanya tetangga dan membuat perjanjian, dan Yosua menerima mereka, tetapi kenyataannya mereka hanya menipu Yosua supaya mereka tidak ditumpas. Terakhir di masa kepemimpinannya sebelum dia mati, dia mengumpulkan lagi semua orang Israel dan dia menantang mereka, ya, kepada siapakah orang Israel akan tetap taat beribadah, dan dia menetapkan bahwa dia dan seisi rumahnya, mereka, ya, dia dan anak-anaknya tetap akan beribadah atau melayani Tuhan. Nah, level ketabahan ini saya pelajari, kalau kita bisa simpulkan, dia di semua level kehidupan, sejak muda, sebelum jadi pemimpin, sampai jadi pemimpin, paskah akhir setelah melepaskan kepemimpinannya, dia tetap taat dan tabah menjalani semua proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tema sepanjang 3 bulan ini, ya, Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, dikatakan seumpama burung Raja Wali. Ya, di belakang saya ada gambar Raja Wali. Sudah terlalu banyak penjelasan tentang bagaimana Raja Wali itu melatih anaknya dan sebagainya. Tetapi kekuatan baru itu diperoleh saat seseorang mau menetapkan untuk tetap tabah menjalani seluruh proses, sekalipun dengan berbagai tekanan yang harus dihadapi, menetapkan hati, ya, sejak awal, pertengahan sampai akhir, tidak pernah menyerah, tetap taat, tetap tabah kepada Tuhan. Nah, saudara mengerti arti nama Yosua, bukan? Ya,
Yahweh adalah keselamatan. Nah, kata Yosua ini menjadi akar kata nama dari Yesus, ya. Ibrani 12 ayat 3. Kita mau baca tentang ketabahan Kristus, dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Saya mau dorong setiap Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus sudah pernah mengalami bantahan yang hebat sekali. Tetapi Dia tetap tekun. Hari ini jika engkau dicemooh, jika ada orang yang tidak sesuai ataupun menolak apa yang menjadi keputusanmu, jika ada orang bahkan yang bertentangan, tetap tekun, tetap miliki ketabahan. Kenapa? Kita harus meneladani Tuhan kita Yesus. Sehingga apapun yang harus kita jalani, kita tidak terganggu dengan bantahan ketidaksetujuan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, dikatakan dari pihak orang-orang berdosa, Tuhan mengalami begitu banyak perbantahan, ya, terhadap dirinya. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak menjadi lemah dan putus asa. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Ketabahan para rasul ditunjukkan di sini. Dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, ya, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Secara jasmani, kita masih penuh dengan kelemahan. Secara jasmani kita masih bisa terima, ya, pendengaran ataupun hal-hal yang negatif. Mata kita bisa memandang hal-hal yang negatif, ya. Ada banyak distraksi di sekitar kita yang membuat seolah-olah rasanya kepingin nyerah. Tetapi para rasul akhirnya menulis, ya, hati kami senantiasa tabah. Hati kami tabah karena mengerti ada tujuan, ada harapan yang harus, ya, mereka capai. Nah, Saudara, Justin Cronin pernah menyatakan bahwa ketabahan yang sesungguhnya, the real courage is doing the right thing, ya, even when nobody's looking. Tetap kerjakan terus kebenaran dengan penuh ketabahan sekalipun tidak ada yang melihat, ya. Doing unpopular thing, ya. Kenapa? Because it's what you believe. Tetap kerjakan hal-hal yang kelihatannya tidak populer, ya. Tekun berdoa, setia baca firman Tuhan, ya, mengambil tanggung jawab pelayanan yang mungkin orang nggak lihat. Tetapi terus kerjakan. Kenapa? Karena saudara mempercayai bahwa apa yang saudara kerjakan adalah hal yang benar. Selebihnya, jangan terpengaruh dengan siapapun juga. Untuk tetap bisa memiliki ketabahan. Tadi saya katakan kenapa? Karena kita tahu, di balik semua yang sudah terjadi, ada pengharapan akan sesuatu yang lebih baik akan terjadi. Ya, Napoleon Bonaparte menulis, courage is like love. Ketabahan, keberanian itu seperti halnya cinta, ya. It must have hope. Dia harus memiliki pengharapan for nourishment, untuk membuat dia terus bertumbuh, berkembang. Jadi biarlah ketabahan kita berdasarkan pengharapan bahwa Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang Dia mulai, bahkan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Artinya waktu kita memiliki pengharapan ini, yaitu janji firman Tuhan, maka ketabahan kita itu akan semakin kuat. Sampai kapan? Sampai Tuhan menggenapi janjinya. Bahkan saksi-saksi iman di dalam Ibrani 11, mereka tidak melihat penggenapan janji Tuhan, tetapi mereka tetap tabah, ya. Dikatakan mereka sudah meninggal, tetapi dari jauh mereka melambai-lambaikan tangan mereka sambil terus percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan genapi pada generasi-generasi selanjutnya. Nah, Roma 5
ayat 4 dan 5a. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Waktu saudara tekun, waktu saudara tabah, maka ketahanan uji itu akan muncul. Selanjutnya, waktu ketahanan uji itu muncul, dia akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya berdoa di antara jemaat dan pemimpin memiliki sinergi. Pemimpin terus bergumul, berdoa, mencari wajah Tuhan, suara Tuhan, tetapi juga jemaat mengerjakan bagiannya, maka mujizat dan kemenangan dari segala sesuatu yang digumulkan akan terjadi. Walaupun ada begitu banyak distraksi yang mengganggu, tetap pegang, tetap kerjakan. Sekalipun mungkin itu tidak populer, tetapi waktu saudara percayai apa yang saudara kerjakan itu hal yang benar, lakukan terus. Karena ada pengharapan di balik setiap yang saudara kerjakan. Dan pengharapan itu bukan kepada dunia, tetapi kepada Allah yang hidup, yang sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara untuk mengalami kekuatan, untuk percaya kepada para pemimpin, menopang mereka dengan setia, taat, dan tabah mengerjakan tanggung jawab saudara, tetapi juga para pemimpin dengan kesungguhan hati terus berdoa, menuntun para umat untuk mengalami kelegaan, kelepasan, mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena orang-orang yang menantikan Engkau akan mendapat kekuatan baru. Kami mengucap syukur karena kekuatan kami bukan berasal dari diri kami sendiri, tetapi dari pengharapan akan janji firman-Mu. Dan kami mau sungguh-sungguh bertabah hati, dan kami mau bertekun karena kami meyakini pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah akan mengecewakan. Bahkan Engkau terlibat dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Dan kami mau Tuhan hari-hari ini, biar Engkau munculkan ketabahan bagi seluruh kami umat-Mu untuk tetap setia mengerjakan bagian kami. Dan terus berdoa untuk semua para pemimpin yang ada, tim penggembalaan, supaya sungguh-sungguh Tuhan pakai hidup mereka untuk mengerti akan hati Tuhan dan membuat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat, yang mendatangkan mujizat kemenangan, yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan semua pemulihan bagi umat Tuhan. Dan hamba berdoa supaya sinergi ini terus membuat gereja-Mu kuat dan banyak orang mengalami kekuatan kuasa-Mu, sehingga kesaksian bahwa Allah hidup, Allah hadir, itu boleh dilihat oleh semua orang. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur. Roh Kudus berbicara lebih lanjut bagi setiap umat-Mu dan memberkati setiap umat-Mu untuk bisa melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, hamba mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, sukacita, sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya pujian penyembahan dan firman Tuhan yang baru saja dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Sebentar lagi ibadah online kita akan segera berakhir. Sebagai bentuk ucapan syukur, Bapak Ibu dan saudara-saudara dapat memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan gereja, dana diakonia melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Untuk perpuluhan dan persembahan dapat juga dilakukan dengan transfer melalui GoPay atau OVO dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak dan Ibu, atau menggunakan nomor akun 0817 9882 628. Jadi ada dua cara, melalui transfer ke rekening BCA seperti biasa atau transfer melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul bersama untuk menyelenggarakan kebaktian. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu depan kebaktian masih diadakan secara online. Kebaktian dapat diakses mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube dengan channel MBC Bogor Online. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa dan disertai dengan perjamuan kudus. Anggur perjamuan disediakan oleh gereja dan dapat diambil oleh pemimpin kesan di sekretariat. Roti perjamuan atau hosti disiapkan oleh masing-masing jemaat dengan cara menggunakan roti tawar yang dipotong kecil-kecil.
Seperti anjuran pemerintah, kita tetap tinggal di rumah masing-masing. Doa Jemaat Rabu dilakukan secara online. Doa ini diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 dan diikuti oleh Jemaat MBC Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password akan dibagikan melalui grup kesan. Kesan online tetap dilakukan dan wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Bila memiliki kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Sesuai anjuran pemerintah, kita diharapkan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing, menjaga kesehatan kita dengan baik, dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi saya percaya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita adalah Allah yang setia. Sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, gunakan masker, cuci tangan yang sering, jaga jarak, dan menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat, tetap kuat melakukan panggilan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa menerima berkat Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu. Diberkatilah Engkau, diberkatilah apa yang Engkau kerjakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita semua hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.